Selamat siang saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam sehat walafiat. Hari ini saya Agus Sahari akan memulai perkuliahan sejarah desain. Mohon saudara-saudara dapat menyimak dengan baik dan kalau perlu saudara mencatat dan istilahnya mencari buku-buku referensi untuk menunjang perkuliahan ini secara lengkap. Selamat berkuliah dan selamat menyimak. Terima kasih. Oke, saudara-saudara sekalian, selamat siang. Kita akan melanjutkan perkuliahan sejarah desain. Waktu itu ada yang terjeda ya mengenai pembahasan mengenai perkembangan desain di Indonesia. Setelah era kolonial itu kita juga masih menghadapi masalah perkembangan desain yang memiliki keterkaitan dengan modernisasi yang dilanjutkan oleh para desainer dan para arsitek kolonial. Dalam hal ini akan saya beri judul perkuliahan ini adalah Desain di Indonesia Era Modernisme Indonesia. Oke, selanjutnya era modern di Indonesia. Nah, tadi saya sudah berkata bahwa para arsitek dan para desainer yang bekerja di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak. Ya, dan ribuan, jumlahnya itu skalanya ribuan. Beberapa saja yang kita ambil contoh, di antaranya yang itu banyak berkarya di Indonesia, ada Henry McLeod, ada Herman Thomas Karsten, ada Citroën, ada Wolf Schumacher. Empat ini arsitek dan desainer yang karyanya banyak di beberapa kota besar di Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah satu buku penting kalau mereka yang mempelajari karya-karya seni rupa, desain dan arsitektur di era kolonial, ya, dan mereka berkarya cukup banyak ya, dan tersebar. Diberi judul bukunya adalah Lexicon of Foreign Artists Who Visualized in Indonesia, ya, tahun 1600 sampai tahun 1950. Di situ ada autobiografi desainernya atau senimannya, kemudian ada beberapa karyanya yang ditunjukkan. Oke, berikutnya. Nah, karya-karya penting para arsitek Belanda yang ada di Indonesia itu diantaranya yang sangat terkenal itu di Bandung. Bandung pada zaman itu dianggap sebagai laboratorium eksperimen arsitektur modern, dan ini terkenal di seluruh dunia. Salah satu yang sangat populer waktu itu adalah, kalau sekarang itu Bank Indonesia, zaman itu namanya Javansbank. Ini di Jalan Braga, Bandung, sampai sekarang masih tetap berdiri dan sudah ada penambahan di bagian sayap kanan sama belakangnya, ya, perluasan. Berikutnya. Nah, pada zaman itu para arsitek Belanda itu menerapkan beberapa gaya matik, ya, dan campur aduk antara beberapa gaya di abad pertengahan sampai abad di awal era revolusi industri. Itu berpengaruh kepada karya-karya mereka yang ada di Indonesia. Seolah-olah Eropa dibawa ke Indonesia atau ke
Nusantara menjadi suatu bentuk ciri utama arsitektur modern. Oke, berikutnya. Nah, ini kalian mungkin kenal ya, ini gedung. Kalau sekarang gedung SMA 3 dan SMA 5 Bandung ya. Ini di Jalan Belitung, ya, Jalan Kalimantan. Di situ merupakan pusat para pelajar Indonesia dan Belanda menimba ilmu. Ya. Pada zaman itu bangunannya betul-betul bangunan klasik dan sangat elegan, merupakan gedung besar ya, yang menjadi bagian penting dari perkembangan arsitektur di Kota Bandung. Nah, yang bagian bawah itu adalah Gedung Sabau dan gedung sekarang menjadi gedung Siliwangi. Ya. Ini di Jalan Kalimantan. Sekarang gedung ini masih ada. Dan itu betul-betul gaya romantik yang dari Eropa dibawa ke Indonesia atau ke Kota Bandung. Dan sebelah kanan bawahnya itu adalah Gedung Merdeka. Sampai sekarang gedung ini masih ada, ya, bergaya romantik, yang modern, berpadu dengan berbagai macam gaya yang lain. Oke, berikutnya. Nah, selain gaya Eropa yang dibawa dari negara Belanda ke Indonesia, perkembangan gaya di negara itu juga sangat berpengaruh kepada perkembangan arsitektur dan desain yang ada di Indonesia. Salah satu gaya yang dibawa oleh para arsitek Belanda yang pertama itu adalah gaya Art Deco. Ini adalah salah satu gaya Art Deco pada sebuah rumah yang sekarang jadi rumah juragan batik di Lawean, Solo. Coba perhatikan ciri-ciri Art Deco ya, merupakan istilahnya tuh ragam hias suluran yang diterapkan pada kaca patri atau ornamen-ornamen di sekitar rumah. Oke, berikutnya ini sudut rumah di Lawean yang bergaya Art Deco. Oke, berikutnya. Nah, ini mebel bergaya Art Deco yang dipertahankan oleh pemiliknya di Lawean. Perhatikan, mebel bergaya Art Deco ini dibuat di Indonesia karena banyak kayu jati ya, berkualitas tinggi, berkualitas baik yang bisa mengekspresikan gaya Art Deco ya, yang di Eropa barangkali sangat sulit, tapi di Indonesia begitu ketemu kayu dan bahan-bahan khas di Nusantara ini, arsitek Belanda dan para desainer Belanda seolah-olah mendapat surga baru dalam mendesain. Oke, berikutnya ini bentuk lain gaya Art Deco pada buku. Jadi tidak hanya bangunan atau furniture atau elemen ragam hias, tapi sampai buku pun bergaya Art Deco. Paduan antara kebudayaan Barat ya dengan kebudayaan lokal ya. Itu dipadukan menjadi sebuah gaya baru antara unsur-unsur gaya modern Barat dengan unsur dan aspek estetik tradisi Jawa atau daerah lain. Oke, berikutnya. Nah, demikian pula dalam iklan makanan, produk kecantikan, segala macam, itu menampilkan sosok tradisi Jawa, tapi yang dihadirkan adalah figur orang
Eropa begitu. Dan ini klasenya macam ini menjadi ciri khas di zaman tahun 30, 40, 50 di Indonesia. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah seorang arsitek yang cukup penting ya. Albert Frederick Albers. Ini dia seorang arsitek Belanda yang banyak berkarya juga di Indonesia. Oke, berikutnya. Karya yang penting itu adalah Gedung Sate. Jadi Gedung Sate yang kalian sering lihat di Kota Bandung, adalah karya arsiteknya adalah Albers. Ya. Gedung Sate ini merupakan paduan gaya Art Deco dengan gaya arsitektur tradisional Jawa Barat. Ya. Di situ dibuat adalah atap bersusun 3, ada atap sirah. Ya. Kemudian diberi suatu tanda yang khas seperti tusuk sate di bagian atas. Oke, berikutnya. Nah, ini bagian interior Gedung Sate ya. Di sini sudah tampak upaya-upaya renovasi atau pembaharuan dari aslinya sudah ada lampu gantung, sudah ada lantainya juga sudah mengalami perubahan-perubahan. Tapi karakter ruangannya masih seperti Gedung Sate pada awalnya. Oke, berikutnya. Ini adalah Gedung Denis. Gedung Denis itu gedung bergaya Art Deco yang terletak di Jalan Braga. Sekarang barangkali agak tertutup dengan nama Braga gitu yang besar di sudut, tapi sebenarnya ini merupakan satu gaya arsitektur yang banyak bermunculan di Kota Bandung dan kota-kota lainnya. Oke, berikutnya. Nah, ini gaya Art Deco yang diterapkan pada pengembangan atau renovasi Hotel Homan, ya, yang pada awal dibangunnya masih bergaya romantik, tapi kemudian di era tahun 20-an ada upaya untuk mengembangkan bangunan-bangunan di Kota Bandung itu menjadi bangunan bergaya modern, kekinian sesuai dengan perkembangan bangunan di Eropa pada zaman itu, ya, tahun 20, 30, 40-an. Selanjutnya. Nah, ini adalah sosok Henry McLean Pond. Ini kurang lengkap barangkali namanya. Sebenarnya Henry McLean Pond yang meninggal pada tahun 1971. Oke, Henry McLean Pond karyanya yang paling penting itu sering kita lihat adalah bangunan kampus kita ITB, ya, Gedung Aula Barat, Aula Timur, dan sebagian bagian belakangnya terbuat kombinasi antara kayu, batu kali, dan gaya campuran tradisional modern. Nah, ini gaya sudut lain dari bangunan ITB ketika pertama kali dibangun, selesai dibangun tahun 1920, semua masih serba tertata, rapih. Barangkali kalau sekarang sudah banyak perubahan, tapi pada zaman itu betul-betul masih tertata rapih. Yang berikutnya, nah ini karya Henry McLean Pond yang lain, ini adalah sebuah gereja di Poksarang. Gereja ini merupakan gereja yang bercirikan paduan antara ciri-ciri tradisional rumah Jawa dengan bangunan modern di Eropa. Ya. Bangunan ini sampai sekarang masih ada dan dipertahankan. Oke, berikutnya, ini Wolf Schumacher, ya, tahun 82 sampai 1949. Ini karyanya banyak di Kota Bandung,
Oke, Schumacher. Ini salah satu yang utama itu adalah gedung Jarbel, tempat promosi produk-produk baru yang diekspor. Ini di Jalan Aceh. Ya. Sekarang malah dijadikan perkantoran militer ya, dan tempat pernikahan. Sekarang jadi gedung Kolodam. Yang berikutnya, nah ini Hotel Preanger yang dibangun tahun 1897 ya, dan waktu itu dibangun bergaya klasik ya. Pada tahun 1920 Hotel Preanger itu berganti nama menjadi Hotel Grand Preanger, dan Hotel Grand Preanger ini direnovasi, didesain ulang oleh Schumacher, dibantu oleh Soekarno. Jadi ada peran Soekarno. Waktu itu Soekarno sebagai arsitek atau juru gambar dari Schumacher ya. Dan interiornya bergaya Art Deco. Ya. Hampir semua unsur di gedung ini bergaya Art Deco. Oke, berikutnya. Ini Hotel Preanger ya. Sekarang gaya Art Deco-nya masih kelihatan, terlihat di situ ada ragam hias yang menjuntai ke bawah dari atas ke bawah. Kemudian ya, list plang atau list tempat apa itu kanopi yang terbuat dari beton itu, tapi ada unsur ragam hias, perkawinan antara gaya tradisional dengan gaya modern. Itu ciri khas dari gedung Preanger, Hotel Preanger ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah Villa Isola ya, kayak Schumacher, bergaya Art Deco. Awalnya gedung ini adalah Fakultas Ilmu Pendidikan UNPAD, Universitas Pajajaran, kemudian berkembang menjadi IKIP, Institut Ilmu Keguruan dan Pendidikan di Bandung, dan sekarang menjadi UPI, Gedung UPI, Universitas Pendidikan Indonesia ya, terletak di Jalan Setiabudi. Itu betul-betul bergaya Art Deco. Ya. Schumacher betul-betul eksperimen bentuk ya, karena pemiliknya adalah orang kaya, Baretta ya, seorang pengusaha sangat kaya, dan dia juga memberikan kebebasan kepada Schumacher untuk berkarya, baik eksterior maupun interiornya. Oke, berikutnya. Ini interior Villa Isola Bandung ya. Ini Villa Isola, kelihatan bagaimana kota Bandung itu masih sepi dan terlihat dari gedung Villa Isola. Ini yang sebelah kanan adalah kamar ya, bergaya khas Art Deco di Villa Isola. Berikutnya, nah salah satu karya penting dari Schumacher itu adalah masjid di Jalan Cipaganti, atau dikenal sebagai Masjid Cipaganti. Sekarang sudah ada sayap kanan, sayap kiri. Dulu waktu pertama dibangun merupakan bagian tengahnya saja. Schumacher itu adalah seorang Muslim ya, yang pernah berhaji di Arab Saudi, dan dia menginspirasi bagaimana membangun masjid tidak seperti di Arab Saudi dengan kubah, tapi mencoba mengawinkan antara unsur tradisional Jawa Barat dengan unsur kearaban atau gaya bangunan Arabik. Nah, ini adalah contoh. Schumacher memberikan contoh kepada para arsitek muda agar nanti dalam membangun bangunan di kota Bandung atau di kota lainnya itu harus ada upaya memadukan dengan budaya setempat. Ini berikutnya. Nah, selain itu juga modernisme tidak hanya dalam arsitektur, tapi juga merambah sampai ke desain iklan.
Berikutnya. Ini sebagai satu contoh aja, bisa lebih cepat. Nah, ini contoh-contoh bagaimana iklan sudah mulai merajalela di zaman itu karena walaupun belum ada mesin cetak offset, tapi pada zaman itu sudah dikenal cetak tinggi ya dengan berbagai macam warna. Oke, selanjutnya ini juga contoh bagaimana iklan pada zaman itu mencoba menampilkan berbagai macam produk modern. Ya. Oke. Nah, ini juga iklan tembakau, ya. Kemudian juga iklan lampu yang dibuat demikian modern ya. Ini dibandingkan dengan zaman sekarang, iklan semacam ini agak tertinggal, tapi unsur modernisasi itu sudah terlihat. Aspek komunikasi, aspek persuasi, aspek mempengaruhi, propaganda dan sebagainya sudah terlihat. Oke, berikutnya ini juga iklan mempromosikan pakaian dan mesin jahit. Oke, berikutnya, nah ini juga iklan ketakutan hadirnya kolonialisme Belanda, kolonialisme Jepang ya, pada zaman tahun 40-an. Oke. Ini iklan-iklan yang berkembang di era masa kolonial Jepang, ya. Bentuknya sudah modern, sudah terlihat ada stilasi, penggunaan komposisi warna, ya, sudah menggunakan tipografi yang modern. Ini berikutnya, nah setelah era pendudukan Jepang dan kita memasuki era kemerdekaan, desain mulai tumbuh, ya. Mulai tumbuh karena sejalan dengan pembangunan di berbagai tempat tetap berlangsung, walaupun tidak segencar di era pendudukan kolonial yang selama beberapa abad. Oke, nah ini adalah salah satu gaya peralihan dari zaman kolonial ke modern. Bagaimana orang mulai mengenal gaya streamlining yang di Eropa itu gaya streamlining tumbuh merajalela. Di kita terjadi juga hal semacam. Cuma di Indonesia sering disebut gaya jengki. Entah dari mana disebut gaya jengki, tetapi karakter dari gaya itu seperti halnya gaya streamline, melancip, melandai, dan seolah-olah seperti mau terbang. Nah, ini aplikasi gaya jengki pada bangunan. Bangunan ini seolah-olah kayak pesawat terbang, pada sebenarnya hanya bangunan statis. Yang berikutnya, nah ini gaya streamlining pada loudspeaker radio zaman itu ya, tahun 40-an atau 50-an begitu. Ini juga cover dari beberapa majalah yang terbit pada waktu itu. Tipografinya Anda cermati, itu tipografi yang bergaya streamlining, ilustrasinya juga streamlining, serba melancip, ya, landai dan seperti halnya orang mau terbang. Berikutnya, ini aplikasi gaya jengki pada sejumlah bangunan, contoh aja ya. Ini di Yogyakarta yang bagian bawah di Bandung ya, di Jalan Taman Sari. Gedung ini sekarang sudah tidak ada, tapi ini merupakan fakta sejarah bahwa gaya jengki pernah merajalela di beberapa kota di Indonesia. Berikutnya, nah ini juga tadi contoh bahwa peninggalan gaya jengki masih ada sampai tahun 70-an ya, masih terlihat baik dalam
produk elektronik, furniture, rumah, tipografi, gaya menggambar, sampai pakaian yang berikutnya. Nah, Kiai Jengki pun tidak hanya sampai situ. Dia meluas sampai kepada juga pembuatan jembatan. Ini contoh jembatan viaduk ya di jalan pokoknya di sekitar Sunia Raja ya. Oke, berikutnya. Nah, di samping gaya Jengki yang terkontaminasi oleh gaya yang ada di Eropa, ya, ada juga gaya lain yang tumbuh berakar dari masyarakat sendiri. Pada zaman itu disebut sebagai gaya realisme. Ada yang menamakannya sebagai realisme sosialis, tapi ada yang katakan realisme. Oke, berikutnya. Nah, ciri dari gaya ini adalah menampilkan rakyat hitam putih, ya, caping, arit, dan nuansa rakyat. Yang istilahnya apa? Menampilkan air, ya, menampilkan sosok petani, menampilkan sosok pekerja, buruh, dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh gaya realisme sosialis ya, protes, demo, pawai, antrean, sampai kepada kekerasan. Itu selalu ditampilkan dalam gaya ini. Oke, berikutnya. Nah, ini gaya realisme sosialis. Ya. Poster-poster yang selalu menampilkan palu arit, kerakyatan, ya, bahkan gambar lambang bintang. Oke, berikutnya. Warna merah menjadi warna dominan untuk menampilkan gaya realisme sosialis. Berikutnya. Nah, setelah gaya realisme sosialis, gaya ini banyak dikembangkan oleh seniman dan para desainer background. Ya. Akhirnya karena terjadi huru-hara politik pada zaman itu, ada pelarangan, pembakaran, dan pemusnahan gaya realisme sosialis. Dan pada era pemerintahan Orde Baru muncul gaya baru, gaya modern yang betul-betul lahir dari Indonesia tetapi terpengaruh oleh perkembangan desain di Barat. Yang berikutnya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana gaya modern pada arsitektur tampil di Kota Bandung satu-satunya. Ini rumah di sekitar Jalan Pager Gunung di dekat kampus ITB. Oke, berikutnya. Ini juga salah satu bentuk rumah modern ya, di mana semua hal yang berkaitan dengan unsur ornamen, unsur yang tidak diperlukan itu ditiadakan. Semua serba konstruktif, ya, fungsional dan sederhana. Oke, berikutnya. Namun demikian, bangunan ini kokoh dan cukup kuat, ya, dibangun dengan antropometri atau ukuran yang tinggi dan istilahnya itu
selalu menampilkan unsur-unsur ketertiban, kerapihan, kebersihan. Sebagian serba putih untuk menunjukkan wajah dari budayaan modern di arsitektur, dalam bidang arsitektur. Oke, berikutnya. Nah, di samping itu, gaya modern juga tidak hanya meramah perumahan, tapi juga bangunan-bangunan. Salah satu bangunan yang penting itu gedung Konevo. Ya. Pada zaman itu, orang sudah mulai jenuh dengan bangunan-bangunan yang sifatnya masif, bentuknya serba kaku. Suyudi adalah arsitek terkemuka Indonesia. Dia membangun dan mendesain gedung Konevo ya, dan kemudian dipakai sebagai gedung MPR-DPR. Di bagian bawahnya ada Masjid Istiqlal, ya, serba modern. Pada zaman itu merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Oke, berikutnya. Nah, di samping gaya modern yang berpadu dengan gaya-gaya tropis, muncul juga gaya-gaya internasional di Indonesia berkaitan dengan pembangunan gedung-gedung tinggi, hotel-hotel di berbagai wilayah. Oke, berikutnya. Ini beberapa contoh, ada gedung Sekretariat Asia, gedung perindustrian, gedung perbankan yang lain, itu semuanya dibangun dengan gaya internasional. Seperti halnya gedung-gedung di kota-kota besar di dunia. Oke, berikutnya. Demikian pula pakaian. Pakaian bangsa Indonesia mulai secara bertahap meninggalkan pakaian tradisional mereka. Pakaian sarung atau kain atau blankon diganti dengan pakaian ala barat, menggunakan jas, dasi, dan sebagainya sebagai pakaian formal. Oke, berikutnya. Nah, di samping gaya hidup modern, ada pula upaya-upaya untuk menghadirkan keindonesiaan ya dalam bangunan-bangunan tinggi atau bangunan bergaya internasional yang menghadirkan unsur utama dari ciri ketradisional. Sebagai satu contoh, ini adalah atap gadang yang diterapkan pada bangunan hotel bertingkat. Berikutnya, nah, gaya neo-vernakular merupakan gaya yang tumbuh dan merupakan paduan unsur vernakular dengan gaya modern yang tumbuh di kota-kota besar. Di era tahun 70-an muncul spirit. Ya. Spirit ini mempertanyakan eksistensi keindonesiaan pada karya-karya desain. Karena pada zaman tahun 70-an, 60, 70-an kita betul-betul berpihak ke barat. Berpihak ke Eropa. Kemudian muncul eksperimen-eksperimen yang mengklaim bahwa itu adalah ciri keindonesiaan. Dan beberapa di antaranya ditemukan sama Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia tahun 73, kemudian para arsitek muda Indonesia juga menawarkan alternatif-alternatif. Ya. Tapi pada kenyataannya karya-karya yang ditampilkan hanya bersifat eklektik, tempelan belaka. Ya. Baik itu di gedung-gedung pemerintahan maupun karya
ke produk-produk keseharian yang dipergunakan. Semuanya hanya berupa tempelan saja agar berbeda, ya, agar gaya yang terlalu modern itu betul-betul dipertanyakan kehadirannya. Oke, berikutnya salah satu contoh yang lain yang mencoba menerapkan ya, gaya bangunan tradisional atau salah satu bentuk yang paduan antara gaya arsitektur Jawa dengan kebutuhan manusia modern, kemudian diimplementasikan dalam bentuk arsitektur lapangan terbang atau bandara modern di tahun itu, tahun 70, tahun 80. Salah satunya adalah Bandara Soekarno-Hatta. Berikutnya. Nah, beberapa juga mencoba berupaya mencari identitas ke Indonesia, menghadirkan unsur-unsur neo-vernakular, unsur tradisi yang diterapkan kepada bangunan modern. Itu ada Wisma Dharma, ada gedung lapangan terbang, satunya. Dan salah satu yang cukup populer adalah gedung Rektorat Universitas Indonesia yang menerapkan gaya neo-vernakular, yang menerapkan gaya arsitektur tropis. Pada petanya demikian. Berikutnya, ini interior ya vernakular yang mencoba memadukan antara gaya modern dengan gaya bangunan tradisional, dan sekarang menjadi ciri khas di berbagai daerah. Bangunan semacam ini tumbuh subur. Berikutnya, nah dalam dunia furniture juga sama, ukiran berpadu antara ukiran modern dengan ukiran tradisional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bentuk furniture modern sampai saat sekarang. Berikutnya, nah di samping gaya vernakular semacam itu, ada juga kelompok lain, wilayah lain yang mendengungkan namanya high tech. Itu berikutnya, gaya high tech tumbuh sejalan dengan spirit bahwa kita harus mengejar ketertinggalan di era tahun 70-an ketika era pembangunan didengung-dengungkan sebagai bagian dari gaya hidup manusia modern. Salah satu yang menerapkan gaya high-tech pada waktu itu adalah gedung GSG, Gedung Serbaguna ITB. Tanpa tiang bangunan ini, tapi merupakan satu frame yang dibikin sedemikian rupa, membentang sebagai ruangan wahana untuk berolahraga. Sekarang menjadi gedung FSRD atau gedung desain ya di ITB. Dulu adalah gedung yang bercirikan high tech. Berikutnya, nah ini bentuk lain dari gedung bergaya high tech. Ini adalah kantor manajemen industri terbang Nusantara atau Nurtanio zaman itu, dan sekarang menjadi PT-DI. Ya, gedung yang sangat modern di zamannya dan sampai sekarang masih tetap berdiri. Berikutnya. Nah, wajah high-tech juga muncul sejalan dengan era perkembangan gedung-gedung pencakar lagi di kota Jakarta. Berikutnya. Nah, ini salah satu ikon dari gedung atau bangunan high-tech itu adalah lapangan terbang atau lapangan udara dengan menara pengawasnya. Berikutnya. Gaya high-tech juga mendominasi banyak kegiatan
Di antaranya dunia perancangan dirgantara, dunia perancangan pesawat terbang. Waktu itu salah seorang pelopor putra bangsa Indonesia yang selalu gembar-gemborkan tentang pentingnya high tech itu adalah B.J. Habibie. Kalau kita mau maju, maka kita harus berpikir ke depan, mengembangkan teknologi tinggi. Dan konsepnya, kuasai teknologi tinggi dan yang lain itu akan mengikuti di belakang. Oke, berikutnya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, gaya high-tech juga terimplementasi dalam bentuk sepatu, kipas angin, dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, orang barangkali sudah jenuh juga dengan gaya high-tech. Lebih dari 20 tahun atau 30 tahun kita berbicara high-tech di mana-mana high-tech. Tapi orang akhirnya jenuh dan senang dengan gaya-gaya yang atau mencari gaya-gaya baru. Sejalan dengan maraknya siaran sinetron atau tayangan televisi yang memadukan telenovela dengan kehidupan sehari-hari yang glamor. Demikian pula dalam pemilihan rumah. Rumah itu seolah-olah merupakan replika rumah Latin, Spanyolan, kemudian Argentina, atau Amerika Latin yang sudah dimodifikasi. Itu menjadi bagian dari kehidupan arsitektural kita. Warna dengan bebas dipakai tampilan berbagai rumah. Kadang-kadang disebut gaya Mediterania, gaya Spanyolan, dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, ini gaya eklektik lain, rumah modern, perpaduan antara eklektik rumah tradisional kejawaan dengan modern. Oke, berikutnya. Nah, di samping gaya eklektik dengan gaya tradisional, juga muncul gaya-gaya baru. Ya. Sejalan berkembangan dengan isu-isu tentang postmodern. Gaya bangunan pun mengalami perubahan. Gaya postmodern itu, gaya bangunan itu bentuknya lebih bebas daripada gaya eklektik. Ya. Bebas dalam konsep maupun struktural. Ini beberapa contoh dari rumah atau hotel bergaya postmodern di Indonesia. Nah, satu gedung yang menampilkan gaya visual postmodern itu ada di Jalan Sukabumi. Di situ di pojok ada gedung berwarna-warni. Nah, gedung ini sampai sekarang kelihatannya masih sepi-sepi saja setelah dibangun 2 atau 3 tahun yang lalu. Entah kenapa orang tidak familiar dengan gedung ini. Oke, berikutnya. Demikian dengan sejumlah masjid. Barangkali sejumlah orang masih tertinggal atau berusaha untuk beradaptasi dengan konsep-konsep postmodern. Ini Masjid Al-Safar di jalan tol Pedarang atau Cipularang. Masjid ini kadang-kadang sepi yang didatangi orang karena tidak mencerminkan seperti bentuk masjid pada lazim. Ini betul-betul terambasan baru. Oke, berikutnya. Nah, di samping itu, di samping gaya high-tech dan postmodern, budaya pop juga tumbuh dengan luar biasa. Ya. Karena perilaku sebagian kaum muda ya, tumbuh sejalan dengan dinamika gaya hidup mereka.
terutama pengaruh arus global jadi yang muncul di abad ke-20 hingga abad 21. Kemudian pengaruh media massa, pengaruh televisi, dan pengaruh media sosial yang lain. Kebudayaan ini dianggap sebagai sesuatu yang sepele, sederhana, tabu, tidak berkelas, dan dianggap sebagai non arus utama, terutama kalangan agama dan berakademisi yang menghindari gaya-gaya semacam terlalu konsumtif, sensasional, dan profan. Oke, berikutnya ini gaya pop yang diterapkan pada radio transistor, Walkman, kemudian radio 1 dan 2 band yang menjadi gaya hidup keseharian pada tahun 70-80-an. Selanjutnya, bahkan gaya pop ini juga diaplikasikan pada sejumlah mainan anak. Barangkali kalian waktu anak-anak sering menemui benda-benda semacam ini, mainan yang terbuat dari plastik berwarna-warni, menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari pada zaman ini. Berikutnya, bahkan di kalangan ibu rumah tangga dan mahasiswa kos-kosan, plastik itu menjadi bagian tidak terlepaskan. Dan di samping murah, fungsional, dan juga mudah membersihkan. Berikutnya, dalam majalah gaya pop ya, itu merajalela ya, sebagai tampilan, sebagai gaya pilihan, maupun sebagai orientasi. Coba perhatikan, di sini ada foto penyanyi kayak Ahmad Albar, ada penyanyi George Harrison, ya. Atau itu pada waktu itu dibikin menjadi bagian dari dunia pop yang sedang top-topnya di zaman ini. Oke, berikutnya, bahkan gelas, mug, tempat minum, tempat kacang, tempat apa, semua serba merambah ke kaos. Oke, selanjutnya, nah tahun 2000-an, gaya pop menjadi gaya hidup sehari-hari. Nih, tahun 2000-an, sudah mulai, kalian barangkali sudah ada yang lahir di tahun-tahun ini. Oke, berikutnya. Bahkan dalam poster wisata, dalam leaflet, dalam semua gaya pop betul-betul diaplikasikan, luar biasa. Sejalan dengan ditemukannya atau dipakainya sejumlah mesin yang memiliki kemampuan mencetak warna secara tajam. Oke, berikutnya. Nah, setelah gaya pop mencapai puncaknya, barangkali orang juga suatu saat akan mulai jenuh. Orang melihat sesuatu terlalu ramai, terlalu menyolok mata. Hanya suatu saat orang mencari gaya yang lebih sejuk dengan gaya minimalis. Ini cover buku cukup hanya sebuah lingkaran atau sebuah segi 6 atau sebuah radio yang magno hanya terbuat dari kayu yang sangat bersih. Berikutnya, bahkan rumah ya cukup kecil. Misalnya ada tipe 21, tipe 16. Rumah itu sangat simpel, kecil, praktis, minimalis betul. Hanya untuk 2 anak, 1 keluarga. Oke, berikutnya, bahkan perabotan di dalam rumah pun begitu. Jika bisa dilipat, oke, itu lebih bagus. Jika bisa multifungsi, itu lebih bagus. Jadi pemanfaatan ruang, pemanfaatan material, pemanfaatan sistem betul-betul dilakukan untuk menghilangkan konsep-konsep gaya minimalis. Oke, berikutnya,
Dengan demikian, kita bisa rangkum sedikit ya, bahwa kita ini mengupas sejarah desain sejak zaman dulu Buddha, zaman keemasan Islam, zaman kolonial, era kemerdekaan, desain modern dan kekinian itu merupakan suatu rentang yang bermakna. Ya, hampir 15 abad kita menjadi sebuah bangsa, menjadi sebuah peradaban. Nah, itu tidak bisa dilupakan ketika kalian meneliti apapun yang berkaitan dengan desain dan kebudayaan. Oke, berikutnya. Cukup sekian. Oke. Setelah Anda mengikuti perkuliahan daring sejarah desain, apa yang Anda peroleh dalam mengamati materi tersebut? Apakah Anda memperoleh wawasan baru? Apakah Anda bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi? Apakah ada manfaatnya buat pengembangan desain yang Anda akan lakukan di masa yang akan datang? Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas mengenai materi perkuliahan, silakan Anda mengirim pertanyaan itu melalui WA ataupun MS Teams ataupun Facebook, dan saudara selalu bersemangat. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.